والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين المخلصين والمفسرين والمجاهدين في سبيل الله خصوصا إلى جميع أرواح أهل بيت رسول الله وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه وبركاته ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halaman 17. Thawabul ilmi wa fadluh fid dunya wal akhirah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Thawabul ilmi wa fadluhu fid dunya wal akhirah. Ganjaran ilmu atau pahala ilmu dan keutamaannya di dunia dan akhirat. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, idza mata insanun inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata insan, jika manusia mati, inqata'a anhu, terputus darinya amalnya, amaluhu, illa min salasatin, kecuali dari 3 perkara. Artinya 3 perkara ini nggak akan putus, akan terus berkesinambungan kepada orang tersebut walaupun sudah mati. Ya, amalnya mungkin iya selesai, dia nggak bisa sholat lagi, dia nggak bisa bersedekah lagi, nggak bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya, selesai. Tapi ada 3 perkara yang akan terus menerus mengalir kepada orang tersebut walaupun sudah wafat. Apa itu? Yang pertama, min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Satu contoh, dia bersedekah pada masjid yang sedang dibangun, dia sedekah semen kah, pasir kah, batu kah. Selama bangunan tersebut masih kokoh, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepadanya. Atau selama yang disedekahkan itu masih manfaat buat kebaikan, buat ibadah, maka selama itu pula akan mengalir. Ya. Dan masalah sedekah jariyah ini banyak macamnya. Ya,
banyak macamnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, yang dimanfaatkan dengannya ilmu. Artinya ketika dia mengajarkan sesuatu kepada orang atau dia mengamalkan ilmu, dan selama ilmu itu bisa manfaat buat orang, selama itu pula mengalir pahalanya. Dia ngajarin orang satu huruf, dia ngajarin orang, ngasih tahu, ngabarin tentang ilmu ini, kalau sholat begini, ini kalau wudhu begini, dan sebagainya. Intinya dia manfaat dari ilmu bisa dirasakan orang lain, dan orang lain itu bisa mengamalkan ilmu yang kita berikan. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Nah, ini yang ketiga ini yang menjadi masalah dalam kaitannya sama doa. Antara doa orang lain itu ada yang mengatakan nggak diterima, ya, doa orang lain nggak diterima buat si mayit kecuali anaknya. Makanya ada segolongan kelompok, ya, yang nggak mau ketika ada kerabatnya yang wafat, nggak mau didoain, ya. Jadi jenazah udah aja begitu geletak doang, didoain kagak, dibacain Quran kagak, udah kayak binatang. Padahal waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang manfaat. Emang anaknya kalau dia doain ya lebih berhak dia, tapi kan nggak disebutkan atau orang lain yang mendoakannya, makanya orang lain nggak diterima. Kita balik ke yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dia dimanfaatkan buat orang lain sehingga orang lain bisa ngerjain, kita ngasih tahu waktu kita hidup, kalau ada orang doain, ya, orang wafat doain, nah dia amalin dah tuh. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang dia upayakan waktu hidup. Iya benar. Tapi di dalam kitab tafsir kalau kita mau mengkaji, ya, itu ada dikatakan, tafsir Khazin salah satunya, itu dikatakan lam di situ ada lam istihqaq. Kalau kita boleh nggambarin begini. Ada seorang majikan punya pembantu. Pembantunya ini kerjanya cakep, intinya majikannya puas dengan kerjaannya. Kira-kira majikannya berhak gak ngasih bonus? Berhak dong, karena itu hak prerogatif majikan. Begitu juga seorang hamba, kalau waktu hidup dia di dunia dia baik, berhak gak bagi Allah untuk ngasih bonus buat si hamba? Berhak. Ya, berhak buat Allah ngasih bonus. Makanya di situ dikatakan falahu ma sa'a wa ma su'iya lahu, dalam tafsir dikatakan begitu. Maka baginya apa yang dia upayakan waktu hidup, wa ma su'iya, dan apa yang diupayakan orang lain buat dia. Orang lain berupaya, yaitu dengan cara mendoakan, itu juga manfaat buat dia. Artinya doa orang lain pun sampai. Kalau doa orang lain kagak sampai, Nabi nggak mungkin ngajarin sholat jenazah. Karena sholat jenazah isinya doa. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kan gitu. Oh nggak usah, nggak bakal nyampe. Yang nyampe cuma doa anaknya doang. Nih saya nih anaknya, udah yang lain nggak usah doa. Ya kalau gitu ntar jangan orang lain ente undang untuk sholat jenazah ya. Karena sholat jenazah isinya doa. Dan saya ini orang lain. Gitu. Udah turu-turu lu aja, misalkan anaknya cuma 2, ya udah berdua doang tuh. Karena selebihnya adalah orang lain. Kalau keyakinan dia nggak akan sampai, jangan suruh orang sholat jenazah. Karena orang lain itu bukan anaknya. Dan di dalam sholat jenazah isinya doa. Kalau memang doa nggak nyampe, Nabi nggak mungkin ngajarin sholat jenazah. Udah gitu aja kan gampang.
Wa qala alaihi salatu wasalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kemarin di grup pernah aneh posting bahwa menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Menuntut ilmu, ini dalilnya. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mencari di dalam jalan tersebut akan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Ini buktinya, ini dalilnya bahwa yang namanya nuntut ilmu itu adalah salah satu jalan menuju surga. Ya, jadi bukan cuma sekedar biasa aja nuntut ilmu. Ini salah satu jalan menuju surga. Nabi yang bilang, bukan siapa-siapa. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu, mencari fihi, dia mencari fihi di dalam jalan tersebut akan ilmu, sahhalallah, Allah mudahin tuh. Allah mudahin baginya jalan menuju surga. Ya, makanya nggak berhenti aneh ngajak. Ya, aneh kadang aneh posting di grup, kadang aneh japri, aneh cuman ngajak. Aneh nggak bisa ngajak ke mall, aneh nggak bisa ngajak kemana-mana, aneh cuma bisa ngajak ke majelis. Ya, karena Nabi bilang man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbidul ilma, enggak akan mencabut ilmu, intiza'an, dengan cabutan, ya, yantazi'u minal ibad, yantazi'uhu minal ibad, dengan cabutan yang mencabut langsung dari hambanya. Enggak, Allah enggak nyabut gitu. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma, Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan mencabut ulama diambilin atu-atu wafat. Dengan wafatnya ulama berarti ilmu dicabut. Karena nggak ada lagi tempat kita bertanya tentang ilmu ketika ulama udah pada wafat. Mau nanya ke siapa? Makanya ulama di sini ya mewakili ilmu. Hatta idza lam yabqa aliman, hingga jika tidak tersisa lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'asa juhalan, manusia akan menjadikan atau akan mengangkat ru'asa juhalan, mengangkat pemimpin-pemimpin dari golongan orang-orang bodoh. Karena orang-orang yang pintar, yang alim udah kagak ada. Jadi ketika udah nggak ada lagi, maka ittakhadhan nasu ru'asa juhalan, manusia akan mengambil, akan menjadikan pemimpin-pemimpin dari orang yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka akan ditanya, ya, tuh pemimpin yang bodoh akan ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm, maka mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Kenapa? Ya orang bodoh. Ya, orang bodoh ditanya tentang ilmu, yang ngeluarin fatwanya nggak pakai ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka akan tersesat dan menyesatkan. Nah, ini pentingnya ilmu. Berdua dah tuh, ilmu sama adab. Ya, bahkan dikatakan dalam satu keterangan, bil adab yufhamul ilmu, wa bil ilmi yasluhul amalu, wa bil amali tunalul hikmah. Ya, ada dikatakan di dalam Al-Awarif, bil adab yufhamul ilmu, dengan adab ilmu dapat difahami. Wabil ilmi yasluhul amal, dan dengan ilmu amal bisa jadi baik. Dengan ilmu amal jadi baik. Wabil amal tunalul hikmah, dan dengan amal
akan diperoleh hikmah. Dan hikmah itu adalah dhalatul mu'min, barang yang hilang bagi orang mukmin. Barang hilang, hikmah. Artinya apa? Ya, karena barang yang hilang otomatis harus dicari. Nah, segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya. Cari hikmahnya. Ya. Cari hikmahnya, karena memang hikmah itu harus dicari. Jangan buru-buru langsung ada kejadian yang kurang bagus menurut kita. Ya, salah satu contoh lah. Kita ketinggalan pesawat. Kita kecewa. Zahirnya iya dong, kecewa, ketinggalan pesawat. Tiket jadi angus. Apa nih hikmahnya? Kok begini ya? Zahirnya kan ini nggak bagus. Dapat kabar ternyata pesawat yang tadinya harusnya kita tumpangin jatuh. Oh, ini dia hikmahnya. Coba kalau saya naik, saya termasuk orang yang jadi korban. Jadi ketika kita telat, terlewat, jangan langsung marah atau apa segala macam, ya. Cari hikmah, karena hikmah itu dhalatul mu'min. Kemudian wa Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warrasu al ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Dari Abi Darda, baginda pernah bersabda, man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, satu jalan, yatlubu fihi ilman, dia mencari, dia menuntut di dalam jalan tersebut akan ilmu, salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah akan menuntunnya, membimbingnya dengan jalan tersebut, ya, dengan ilmu tersebut, ya, satu jalan menuju di antara jalan-jalan ke surga. Allah akan membimbingnya dengannya itu satu jalan min turuqil jannah, dari di antara jalan-jalan menuju surga. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Wa innal alim, dan sesungguhnya orang yang berilmu, yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Sesungguhnya orang yang berilmu yastaghfiru, akan meminta ampun lahu baginya, bagi orang yang berilmu. Siapa yang meminta ampun? Man fis samawati wal ard. Penghuni yang ada di langit dan di bumi semua memintakan ampun buat orang yang berilmu. Coba, ya, nggak ada ruginya pan orang yang punya ilmu, karena penghuni langit, penghuni bumi mintain ampun buat dia. Wal hitan, dan bahkan hitan, ikan-ikan, fi jawfil ma, di dalam air, semua juga mintain ampun buat orang yang berilmu. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi-nabi, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi nggak pernah mewariskan dirham wala dinar. Nggak pernah mewariskan dirham ataupun dinar, enggak. Innama warrasu al-ilma, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu, faqad akhadha bihadhin wafirin, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar di dalam menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah. Kita keluar dari rumah menuntut ilmu, maka kita sedang berada di jalan Allah tuh, jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai kita kembali ke rumah. Sampai kita kembali ke rumah. Dalam satu keterangan dikatakan sampai kita mati. Yarji'a di situ maksudnya sampai kita mati. Ada artinya gini, sekalipun kita nggak kembali pulang tapi kita mati, ya udah, tetap kita sedang berada di jalan Allah fisabilillah. Ya. Naik motor mau nuntut ilmu kemana, keserempet, mati, jihad, syahid dia, syahid. Ya.
Dia mau niatan liwajhillah karena Allah pengen nuntut ilmu, keserempet misalkan, mati syahid tuh. Nyari syahid nggak perlu ke medan perang, cukup kita niat keluar untuk nuntut ilmu. Rawahu Anas bin Malik. Wa qala alaihi salatu wassalam, man talabal ilma kana kaffaratan lima madha. Dan kata Nabi, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, kana kafaratan, maka ada ianya si man, orang yang menuntut ilmu, ya, atau ilmu itu, ya, kana kafaratan, maka ada ianya ilmu jadi kafarah, ya, jadi penebus. Ilmu itu akan jadi penebus, ya, lima madha, dengan apa yang telah lalu, dosanya yang telah lalu jadi penebus. Ya, kan enak begitu. Kita kalau bicara dosa ya kita banyak deh, apalagi dosa-dosa kecil yang memang sering banget kita remehin, sering banget kita remehin dosa-dosa kecil. Dan cara untuk menghapusnya sebenarnya udah dikasih tahu sama Nabi. Bahkan di dalam kitab Tankih pun kita yang udah kita hatamkan juga situ jelas, manintaqala, ya, barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuntut ilmu, maka apa itu akan diampuni dosa-dosanya, kata Syekh Nawawi, dosa-dosa kecilnya diampunin, ya, qabla an yakhtua, sebelum dia melangkah dari keluar dari rumah. Nih dia punya niatan dari rumah, dalam rumahnya dia punya niatan, mau ngaji, mau nuntut ilmu, karena Allah. Dia sebelum melangkah kakinya keluar dari pintunya itu udah diampunin dosa-dosa kecilnya tuh. Kan gampang sebenarnya. Ya. Qabla an yahtua, sebelum dia ngelangkah udah diampuni. Ini salah satu. Qala alaihi salatu wassalam, kita lanjut, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-adab ardun wal ilmu nabatun. Adab adalah ardun, tanah. Wal ilmu nabatun, ilmu adalah tanaman, tumbuhan. Jadi adab itu diumpamakan seperti tanah. Wal ilmu nabatun, dan ilmu adalah tumbuhannya. Yang namanya tumbuhan itu tumbuh dari tanah. Fa in lam takun al ardu fa kaifa yakunu nabat. Ya. Jika nggak ada tanah, bagaimana mungkin tanaman bisa tumbuh? Kan gitu. Artinya ilmu kalau nggak ada adab nggak akan berkembang. Ilmu kalau nggak ada adab nggak akan berkembang, nggak akan tumbuh. Karena yang bisa menumbuhkan ilmu adalah adab. Makanya dikatakan Imam Malik, ya, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajar adab sebelum engkau belajar ilmu. Imam Ibnul Mubarak mengatakan, ta'allamnal adab 30 aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami telah mempelajari ilmu adab selama 30 tahun. Ilmu adab doang, kata Imam Ibnul Mubarak. Wa ta'allamna al-ilma 20, dan kami telah belajar ilmu 20 tahun. Ilmu apa aja dipelajarin dalam jangka waktu 20 tahun. Sedangkan satu fan ilmu adab itu 30 tahun. Kenapa? Karena ya tadi itu. Ya, bil adab, dengan adab yufhamul ilmu. Ilmu bisa dipahamin. Jadi dengan adab, ilmu jadi gampang dipahamin dengan adab. Makanya belajar ilmu cuma 20 tahun. Belajar adab 30 tahun. Kenapa? Karena dengan adab, ilmu gampang dipahamin. Jadi singkat aja, 20 tahun kelar. Tuh. Ya. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan bahwa anak-anak kami nggak ada yang keluar dari kampung kami sebelum mereka menyelesaikan ilmu adab selama 20 tahun. Baru boleh keluar kampung. Ya. Jadi 20 tahun belajar adab doang. Habis itu baru
baru silakan keluar kampung belajar. Masya Allah. Nah ini al-adab ardun. Ya, adab adalah tanah. Wal ilmu nabatun. Ilmu adalah tumbuhan. Fa in lam yakun al-ardu fa kaifa yakunu nabatun? Ya. Maka jika tidak ada tanah, fa kaifa yakunu nabat? Bagaimana tanaman bisa tumbuh? Wal adab itu perumpamaannya, ya. Nah, di perumpamaan lagi, wal adabu syajaratun. Dan adab itu laksana pohon. Wal ilmu samarun. Dan ilmu adalah buah. Lau lam yakun syajarun fa kaifa yakunu samar? Kalau ya enggak ada pohon, bagaimana ada buah? Kan gitu. Artinya kalau enggak ada adab, bagaimana punya ilmu? Ya. Karena apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani kan pernah berkata, kalau cuma alim, iblis lebih alim. Kalau cuma alim, iblis lebih alim. Lebih tahu karena dia hidup 2000-an tahun. Tapi adab itu yang dia kagak punya. Makanya dia nggak mau disuruh sujud. Nggak ada adab dia sama Allah. Disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam kagak mau. Wa qala alaihi salatu wassalam, man mata fi talabil ilmi faqad mata syahidan. Nah, barang siapa yang mati di dalam menuntut ilmu, maka sungguh dia mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid. Wa qala alaihi salatu wassalam, man mata fi talabil ilmi qabla husulil maqsud khalaqallahu ta'ala malakan aliman yu'allimuhu ila yaumil qiyamah. Nah, ini ada hadis, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang mati di dalam menuntut ilmu qabla husulil maqsud, sebelum mencapai tujuannya. Ya. Dia mati sebelum di dalam menuntut ilmu, sebelum mencapai tujuannya. Khalaqallahu ta'ala malakan, Allah akan ciptakan malakan, yaitu malaikat aliman yang berilmu, yu'allimuhu, yang akan ngajarin dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tuh, ada orang nuntut ilmu belum sampai apa yang dia inginkan, yang dia tuju, yang dia maksud, udah keburu mati duluan. Allah ciptakan malaikat yang berilmu untuk ngajarin dia sampai hari kiamat nanti. Insyaallah. Ya, jadi diajarin nggak tanggung-tanggung. Wali juga tuh berarti itu dia yang ngajarinnya malaikat. Wali itu orang. Ayo gitu ya kan, ngaji resign. Aduh, mana ngajuin surat resign lagi. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, man arada ayanzura ila utaqaillahi minan nar, ya, falyanzur ilal muta'allimin. Nah, kata Nabi, barang siapa yang ingin an yanzura ila utaqaillahi minan nar, barang siapa yang ingin melihat orang-orang yang dibebasin, ya, ataqaillahi minan nar, orang-orang yang dibebasin oleh Allah dari api neraka. Siapa orang yang pengen melihat orang-orang yang dibebasin dari api neraka oleh Allah, falyanzur, maka lihatlah kepada siapa? Ilal muta'allimin, kepada para pelajar-pelajar ilmu. Tuh. Siapa orang yang pengen melihat orang-orang yang diampunin, yang dibebasin dari api neraka, lihat tuh orang pelajar-pelajar. Ya. Makanya sebegitu istimewanya pelajar penuntut ilmu, sampai-sampai kalau di Hadramaut, kata Habib Alwi bin Zainal Idrus, ya, cuma modal bawa siwak, pulpen di kantong, itu udah diketahui bahwa dia itu thalibul ilm. Dan apa sambutannya dari orang kampung ketika mereka mengundang para penuntut ilmu? Ahlan wa sahlan ya ahlal jannah. Insyaallah. Ahlan wa sahlan ya ahlal jannah. Itu orang-orang kampung, orang-orang awam itu pada menyambutnya dengan kalimat seperti itu kepada pelajar-pelajar dari negara manapun. Ya, dicari di Hadramaut begitu. Bukan aneh pernah kesana, maksudnya aneh dapat cerita begitu dari Habib Alwi bin Zainal Idrus. Waktu itu di rumah Ojak tuh, waktu itu ceritanya begitu beliau.
Ya. Nah, kita nggak bawa siwak, kita mah yang kita kantongin siwak iblis. Ya, gitu. Ya, makanya sunnah yang sudah mulai dilupakan adalah siwak. Sunnah yang sudah mulai dilupakan adalah siwak. Berat kita mau ngamalin bawa siwak, ya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam muta'allimun kaslanun afdalu indallahi ta'ala min alfi abidin. Nah ini. Tapi jangan jadiin modal ya. Nih. Pelajar yang males jangan jadiin modal, jangan jadi modal dalil gitu maksudnya. Pelajar yang males lebih afdol di sisi Allah min alfi abid, dari 1000 ahli ibadah. Ini takutnya ini jadiin dalil buat jadi modal. Ini aja gue jadiin dalil nih. Ente males banget. Iya, yang penting gue masih lebih afdol ketimbang ahli ibadah 1000 orang. Wih, makanya dari awal udah bilang jangan jadiin modal ini, ya kan? Meskipun lebih afdol juga jangan jadiin modal. Ya. Ini menunjukkan begitu besarnya keutamaan pelajar. Sampai-sampai pelajar yang malas aja masih lebih afdol, begitu. Bukan berarti lantas kita puas dengan label malas, jangan. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam qiwamul alim bil alim. Qiwamul alam bil alim. Qiwamul alam alim. Di situ alim ya? Ganti alam. Alam. Ya. Qiwamul alam bil alim, begitu. Kokohnya alam itu dengan orang alim. Selama masih ada orang alim, alam ini akan kokoh. Gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam man khadama aliman sab'ata ayyamin faqad khadama Allah ta'ala sab'ata alafi sanatin wa a'tahu Allah ta'ala bikulli yawmin sawaba alfi syahidin. Kata Nabi, barang siapa yang berkhidmat, melayani orang alim sab'ata ayyam, nggak lama, 7 hari aja, faqad khadamallahu ta'ala sab'ata alafi sanah, maka sungguh khadamallah, dia telah berkhidmat kepada Allah sab'ata alafi sanah, 7.000 tahun. Orang yang berkhidmat kepada orang alim 7 hari, sungguh dia itu telah sama aja telah berkhidmat kepada Allah 7.000 tahun. Wa a'tahu Allah ta'ala bikulli yaumin, Allah akan memberikan kepadanya setiap hari, di 7 hari, setiap hari sawaba alfi syahidin, pahala 1000 orang mati syahid. Sehari dikasih pahala 1000 orang mati syahid. Begitu. Ya. Nah, terus 7 hari gampang, ya kan? Habis 7 hari udah orang alim ditinggalin. Udah 7 hari. Jangan begitu, ya kan? Kalau semuanya patokannya begitu, waduh. Ya. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita bicara khidmah, kita ingat al-ilmu bit-ta'allum. Sering mengungkapkan al-ilmu bit-ta'allum, an-naf'u bir-ridha, wal barakah bil khidmah. Ilmu itu didapat dengan belajar. Wan naf'u, dan kemanfaatan ilmu itu didapat dari keredoan guru kita. Wal barakah, keberkahan ilmu itu kita dapat dari khidmat kita kepada mereka. Ya. Kalau bicara berkah, ini kita ngandelin kepintaran kita, talenta kita, ya. Jangan dikira kesuksesan kita itu karena usaha kita semata. Jangan. Kita sukses, tapi kita menduga, kita mengklaim bahwa gua sukses juga usaha gua, nggak ada orang lain. Jangan. Kenapa? Kam min masyhur bi barakatil mastur.
Berapa banyak orang yang sukses itu berkah dari orang yang mastur. Siapa? Mereka para orang-orang yang ada di balik layar hidup kita, yang malam doain kita, guru kita, orang tua kita, sahabat kita, istri kita, teman kita, dan semuanya. Jadi kesuksesan kita itu jangan kita anggap bahwa itu semata-mata hasil jerih payah kita, enggak. Ada berkah orang-orang yang mastur di balik itu, pasti. Ya. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Inna iblisa qa'imun amamak." Sesungguhnya iblis, kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkata, sesungguhnya iblis qa'imun amamak, berdiri di depanmu. Wan nafsa, ya, ataf ke inna nafsa, inna iblis, inna nafsa, gitu. Sesungguhnya hawa nafsu an yaminik, berdiri di sebelah kananmu. Wal hawa an yasarik, dan sesungguhnya hawa, keinginan, itu berdiri di sebelah kirimu. Wad dunya khalfaka, dan dunia berdiri di belakangmu. Wal a'dha'a an hawalaika, dan anggota tubuhmu ada di sekelilingmu. Wal jabbar, dan sesungguhnya al jabbar, siapa al jabbar? Allah fauqaka, itu ada di atasmu. Fa iblisu yad'uka ilal ma'siyah, maka iblis mengajakmu kepada kemaksiatan. Wal hawa, dan hawa nafsu yad'uka ila syahwat, mengajakmu kepada syahwat. Wad dunya, dan dunia tad'uka ila ikhtiyariha 'alal akhirah, dunia mengajakmu ila ikhtiyariha, untuk lebih memilih dia ketimbang dunia, ketimbang akhirat. Maaf. Dunia mengajak kita untuk lebih memilih dia ketimbang akhirat. Makanya kadang kita lebih mengedepankan dunia ketimbang akhirat, karena emang kita digodanya sama hal yang indah-indah, yang nikmat-nikmat sama dunia. Wal a'dha tad'uka ilal ma'siyah, dan anggota tubuh mengajakmu kepada kemaksiatan. Wal jabbaru, dan Allah al-jabbar yad'uka ilal jannah, mengajakmu kepada sorga. Wal maghfirah, dan ampunan. Wala yu'lamu makruha ula, dan enggak ada, wala yu'lam, dan tidak diketahui makruha ula, tipu daya mereka. Wala yu'manu min syarriha, dan tidak ada yang aman dari keburukannya, dari kejahatannya. Wala yutawassalu ilal maghfirati wal jannati illa bil ilm, dan tidak ada yang bisa yutawassal, dan tidak ada yang bisa menyampaikan kepada ampunan dan kepada syurga illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Tuh. Ya. Kecuali dengan ilmu. Nggak ada yang bisa nyampaikan kita kepada ampunan Allah dan surga kecuali dengan ilmu. Dari semua, ya, iblis ada di depan kita, hawa nafsu di sebelah kanan, dunia, keinginan hawa ada di sebelah kiri kita, dunia di belakang kita, udah dikelilingin tuh semua tuh. Tapi yang bisa menuntun kita ke jalan menuju surga dan ampunan Allah dengan ilmu. Walaupun kita dikelilingin semuanya, ya. Makanya wala yu'lam makru haula, enggak diketahui tipu daya mereka. Wala yu'man, dan tidak bisa aman, enggak bisa aman dari keburukan mereka, kejahatan mereka tuh semua tuh. Ya. Wala yutawassal, enggak ada yang bisa menyampaikan kita kepada surga dan kepada ampunan Allah kecuali dengan ilmu. Allahumma rzuqnal ilmal munjiya min waswasati haula. Ya Allah, anugerahi kami akan ilmu al-munjiya, yang bisa menyelamatkan. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang bisa menyelamatkan min waswasati haula, dari bisikan mereka, ya. Bisikan iblis, bisikan dunia, bisikan nafsu, bisikan keinginan, ya. Wal wusula ilal jannah, dan anugerahkan kami, ya, agar bisa al-wusul, agar bisa sampai kepada surga dan ampunan. Innaka antal jawadul karim, sesungguhnya engkau maha pemurah lagi maha mulia. Itu. Kemudian lanjut, wa an Yahya bin Mu'adz, dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi radhiyallahu anhu, al-ilmu dalilul ilm.
bukan ilmi ini, dalilul amal. Ganti. Al-ilmu dalilul amal. Wal fahmu wi'aul ilmi. Wal aqlu qaidul khair. Wal hawa markabuz dzunub. Wal malu ridaul mutakabbirin. Wad dunya suqul akhirah. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, ilmu itu dalilul amal. Ilmu itu petunjuk buat amal. Ilmu itu petunjuk bagi amal. Karena amal kalau nggak ada ilmu, nyasar. Ya, nyasar. Di sholat isya, kalau kagak ada ilmunya, ntar dia kayak sholat subuh 2 rakaat, nggak ada ilmunya, nyasar. Ya. Untuk baru takbiratul ihram langsung sujud. Itu dia, kayak si Ano. Ya, itu dia lagi saking senengnya sama sholat. Ya. Wal fahmu wi'aul ilmi, dan kefahaman itu adalah wadah daripada ilmu. Wadahnya ilmu adalah faham. Ya, wadahnya. Wal aqlu qaidul khair. Akal itu adalah pemimpin kebaikan, yang menuntun akan kebaikan. Wal hawa markabuz dzunub. Hawa nafsu itu kendaraan dosa. Hawa nafsu itu adalah kendaraannya segala dosa. Wal mal, harta, ridaul mutakabbirin. Selendangnya orang-orang yang sombong. Harta adalah selendangnya orang-orang yang sombong. Ya. Berlaku sombong kepada orang yang sombong sedekah. Ya. Takabur ma'al mutakabbirin sedekah. Sombong kepada orang yang sombong sedekah. Ini kalau bukan gua yang nggak akan berdiri ini. Wih, misal. Kalau bukan gara-gara gua, ya, nggak akan berdiri ini musola, ini masjid, ini bangunan misal. Ya, orang sombong banget. Berapa duit lo? Gua ganti. Jadi sombong, padahal kagak punya duit. Padahal kagak punya duit. Ya biarin sombong, buat dia sedekah itu. Ya, kita jatuhin gitu. Allah. Kemudian qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, laulal abdal la khusifatil ardu wa man fiha walaula salihun la halaqat talihun walaula ulama la sara an-nasu kulluhum kal bahaim. Ini sebenarnya Anda punya catatan tentang wali-wali ini, cuman karena Anda baru tahu di sini disebutkan wali. Ada. Jadi urutan wali-wali dari mulai wali kutub, wali abdal, wali anu, sampai wali yang ada cuma setahun sekali, wali di bulan Rejab, ada wali Rejab. Cuman Anda nggak tahu kalau ternyata ini dibahas. Ada kitabnya di dalam. Ya. Kata Hasan Al-Basri, laulal abdal, kalau bukan karena wali abdal, la khusifatil ardu, niscaya akan dilipat atau lenyap itu dunia. Ya, kalau bukan karena wali abdal. Wali abdal itu ya setiap dia wafat, ya, terus dan cuma ada satu. Ya, diganti lagi, ada penggantinya lagi terus. Langsung ada penggantinya. Ya, ada wali kutub. Ya, kalau kita kan wali kutub. Bukan kutub, wali kutub gitu. Waman fiha, dan siapa-siapa yang ada di dalamnya, artinya di dalam dunia. Ya. Kalau bukan karena wali abdal, lenyap, tenggelam tuh bumi, dunia, dan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Walaulas salihun, dan kalau bukan karena orang-orang saleh, la halaqat talihun, niscaya akan binasa itu orang-orang jahat, orang-orang bodoh, orang-orang talih itu kebalikan dari soleh. Ya, jadi jangan mau dinamain talih. Orang soleh itu kebalikan dari talih. Orang soleh itu orang baik.
berarti toleh itu orang jahat. Kalau bukan karena orang-orang soleh, binasa tuh orang-orang jahat. Walau lal ulama, dan kalau bukan karena ulama, lasaran nasu kulluhum kal bahaim. Niscaya manusia akan menjadi semuanya tuh mereka seperti apa? Hewan. Kalau bukan karena ulama yang ngajarin cara apa? Cara bagaimana istinja, cara makan, kalau bukan diajarin mereka, kayak hewan kita, ya, nggak ada malunya, ngerjain maksiat gitu, wah, alhamdulillah. Qala Umar radhiyallahu anhu, la yasluhul aqlu bi ghairi wara' walal fadlu bi ghairi ilmin. Kata Sayyidina Umar, la yasluhul aqlu, akal nggak akan jadi baik, akal nggak akan jadi baik tanpa sifat wara. Akal nggak akan jadi baik tanpa sifat wara. Apa itu sifat wara? Hah? Mana aja ditaro? Ya. Wara itu kata Syekh Jurjani, tarkus syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat, meninggalkan yang syubhat karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Ini wara. Api, hati-hati, sifat wara. Ada orang yang kagak mau makan apa-apa kecuali apa yang dia hasilkan dari tangannya sendiri, dari tanahnya sendiri, itu wara tuh. Ya. Kalau dikasih sama orang dia masih takut syubhat, takut orang tuh nyarinya pakai duit haram, belinya pakai duit haram. Sampai makanya dia mau makan dari apa yang dia hasilkan sendiri. Masya Allah, wara nih orang. Ya. Ada nggak orang seperti itu? Ada, masih. Ya, masih banyak orang seperti itu. Walal fadlu bi ghairi ilmin, dan tidak ada keutamaan. Artinya walal fadlu, atapnya ke la yasluhul fadlu, ya. Keutamaan nggak akan jadi baik tanpa ilmu, gitu. Ya, artinya nggak ada keutamaan tanpa ilmu. Nggak akan memiliki keutamaan kalau dia nggak punya ilmu. Ini panjang juga satu bab ya. Hah? Satu lagi. Qala alaihi salatu wassalam, al-afiyatu fid dunya wal akhirah bil ilmi wal ibadah wal rizqi minal halali was sabri ala syiddati was syukri ala ni'mati. Kata Nabi, al-afiyatu fid dunya wal akhirati bil ilmi. Afiyah di dunia dan akhirat, artinya sejahtera, selamat di dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Dengan ilmu dan ibadah, warizqi minal halal, dan dengan rizki yang dari yang halal, wasabri ala syiddah, dan dengan kesabaran atas segala bentuk kesulitan, wasyukri ala ni'mah, dan syukur atas nikmat. Jadi afiyah, selamat, sejahtera di dunia dan akhirat itu dengan ilmu, dengan ibadah, dengan rezeki yang halal, dengan sabar atas kesulitan dan bersyukur atas nikmat. Qala Nabi alaihi salatu wasalam li iblis. Nabi berkata kepada iblis, alaihi ma yastahiquh. Alaihi ma yastahiquh. Apa ini? Alaihi ma yastahiquh. Oh. Iya. Jadi telah berkata Nabi SAW kepada iblis, alaihi ma yastahiqhu, semoga atasnya apa yang menjadi atau yang pantas buatnya. Artinya semoga si iblis mendapatkan apa yang pantas baginya, yaitu laknat. Man a'da'uk, kata Nabi kepada iblis, iblis, siapa musuh-musuhmu? Kata Nabi nanya kepada iblis, man a'da'uk, siapa musuh-musuhmu? Qala alaihi la'nah, berkata semoga laknat atasnya, yaitu iblis. Anta ya Muhammad. Kurang ajar ya iblis, songong banget.
Songong buat iblis, kurang ajar. Suek buat iblis. Ya. Anta ya Muhammad, engkau wahai Muhammad musuhmu. Waduh. Terus siapa lagi? Wal alimul amilu bil ilmi, dan orang yang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Masya Allah. Yang pertama musuhnya iblis yaitu Nabi Muhammad. Yang kedua orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga hamilul Quran in amila bima fi, orang yang hafal Quran kalau dia beramal dengan apa-apa yang ada di dalam Quran. Hamilul Quran, ya, pembawa artinya penghafal Al-Quran. Oh, timbang bawa doang nih kan, timbang bawa doang ya. Penghafal Quran jika dia beramal dengan apa yang ada di dalam Quran. Jadi tiga nih musuhnya, jadi tiga. Ya, Nabi Muhammad, orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan penghafal Al-Quran jika dia beramal dengan Al-Quran. Jangan takut. Ya, jadi musuh iblis juga ya, kita nggak rugi kok. Emang kita juga ya, kita sudah mengobarkan dan mengumandangkan bahwa sesungguhnya syaitan iblis ada aduwwum mubin, musuh yang nyata buat kita. Ya, nggak usah takut. Waduh, iblis lagi musuh gua, aduh gimana ya? Ya, ketakutan aja. Nggak usah takut, justru seharusnya mereka yang takut, iblis yang takut sama kita. Ya, gitu ya. Dah, situ dulu deh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.